Dan di sini peran kamu sangat luar biasa untuk menjadi motivatornya dia, menjadi pendukung terbaiknya dia, dan dia juga melihat kamu sebagai orang yang pada akhirnya dia tuju. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan tema reading kali ini adalah apa yang dia rasakan tentang kamu. Jadi kita akan membedah apa arti kehadiran kamu di hidupnya dia. Yang spesial adalah reading ini khusus untuk teman-teman berzodiak Pisces. Untuk zodiak lain sudah aku buatkan juga. Bisa kalian cek di playlist zodiak. Tapi sebelum reading, aku mau ngingetin teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kita bisa masuk ke readingnya. Aku udah shuffle tadi dan udah bagi jadi 2 pile di sini. Kalian bisa pilih mau pile 1 atau pile 2. Pakai intuisi kamu. Bisa kalian lihat dari kartu atau snow globe-nya. Udah aku tulis juga timestamp di kolom deskripsi. Jadi sampai ketemu lagi di pile pilihan kamu. See you. Hai teman-teman yang memilih pile nomor 1. Sekarang kita lihat ya, apa yang dia rasakan tentang kamu. Kita punya the Fool, Three of Swords, Two of Pentacles, Nine of Swords, dan Nine of Pentacles. Aku lihat di sini kehadiran kamu menjadi sosok yang membuat dia lebih santai menjalani hidup. Lebih santai di sini bukan berarti malas-malesan, nunggu uang jatuh dari langit, nggak kayak gitu. Lebih santai di sini adalah dia berusaha sekuat yang dia bisa, tapi dia mengikhlaskan hasilnya. Aku udah berusaha sebesar ini dan aku ikhlaskan hasilnya, apapun itu aku terima, kayak gitu. Dia santai di sini sih, santai menikmati hidupnya sekarang. Pekerjaan dia, kuliah dia, apapun itu, dia lebih santai, easy going. Di sini aku lihat sangat mungkin kondisi dia sebelum bertemu kamu atau pada saat bertemu dengan kamu adalah dia ini orang yang pemikir ya, aku lihat pemikir. Kalau dia ingin sesuatu, pertimbangannya panjang banget, mikirnya panjang banget, jauh banget gitu. Dan di sini aku lihat dia juga pada awal-awal ketemu kamu dulu, dia masih menyisakan luka di hatinya, sakit hati, hatinya lagi hancur berkeping-keping kayak gitu. Sangat mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta yang lalu, atau dia sedang mengalami konflik dengan seseorang, entah keluarga, saudara, teman, rekan kerja, kayak gitu bisa. Dan di sini karena dia ini tipe yang pemikir ya, segala hal itu harus dipikirkan, mulai dari A, B, C sampai Z, kayak gitu semua dipikirin, sehingga ini kadang memberatkan langkah dia untuk bertindak. Jadi sebelum bertindak mikir dulu, baiknya gimana, buruknya gimana. Bagus sih kayak gitu, bagus, cuma kelamaan jadinya terlalu banyak yang dipikirkan sehingga mikirnya banyak tapi tindakannya nggak ada, kayak gitu. Dengan hadirnya kamu di sini, kamu yang tadi aku bilang ya, lebih membuat dia easy going, lebih santai menikmati hidup, kayak gitu, lebih santai ketika bekerja atau memutuskan sesuatu. Ketika dia dalam kondisi santai, disitulah dia akan mendapatkan ide, mendapatkan kekuatan, mendapatkan sesuatu yang dia nggak sangka-sangka ternyata ada, kayak gitu. Justru di saat dia santai, bukan di saat dia lagi berpikir keras, kayak gitu ya. Dan di sini aku lihat juga dia pada akhirnya menjadi orang yang nggak hanya mikir aja, nggak hanya mempertimbangkan aja sampai berhari-hari tapi nggak ada aksi. Setelah kamu hadir, dia menjadi orang yang lebih berani. Di sini aku lihat lebih berani bertindak, lebih berani mengutarakan pendapat, lebih berani mengemukakan apa yang dia rasa juga bisa, kayak gitu. Di sini dia menjadi seorang pejuang yang maju duluan di medan perang, mempertimbangkan iya, dan setelah itu dia langsung bertindak. Jadi dia nggak hanya mikir aja, mikir lagi, tapi sekarang setelah berpikir ditindak, kayak gitu. Dan karena arah hidupnya ini udah tertuju berkat hadirnya kamu, di saat dia bertindak, dia mengikhlaskan apapun hasilnya itu pasti yang terbaik. Dan di saat dia lagi santai dengan pemikirannya, dengan pekerjaannya dia, di saat itulah justru dia mendapatkan berkah hidupnya. Di saat itulah justru semesta ngasih banyak hadiah ke dia, karena dia udah berusaha dan mengikhlaskan hasilnya apapun itu. Dan di sini dia, aku lihat, terpenuhi secara materi ya. Apapun itu, bisa dari uang, dari pertemanan, relasi bisnisnya makin banyak, atau apapun yang berhubungan dengan duniawi. Di sini dia berbahagia sih. Dan di sini peran kamu sangat luar biasa untuk menjadi motivatornya dia, menjadi pendukung terbaiknya dia. Dan
dia juga melihat kamu sebagai orang yang pada akhirnya dia tuju, karena transformasinya luar biasa di sini ya. Yang tadinya hanya mikir aja, akhirnya bertindak dan berani dan terpenuhi berkahnya karena dia mengikhlaskan apapun hasilnya itu pada yang lebih memiliki wewenang untuk ngasih rejeki kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile nomor 2, kita lihat ya, apa yang dia rasakan tentang kamu. Kita punya The Death, Five of Cups, The Hermit, Wheel of Fortune, dan Knight of Cups. Oke, di sini yang aku lihat adalah kehadiran kamu itu menjadi sosok yang mentransformasi hidup dia. Dia yang tadinya lagi hancur berantakan hidupnya, dia yang tadinya masih belum bisa move on dari hidupnya, pada akhirnya bisa bertransformasi di sini aku lihat. Jadi yang paling utama dia ingat dan dia rasakan tentang kamu adalah sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini aku lihat sangat mungkin di saat kamu awal ketemu sama dia dulu, atau bahkan mungkin sebelum ketemu kamu, dia adalah orang yang susah move on. Susah move on di sini, susah move on dari hal-hal yang udah terjadi, sesuatu yang dia sesali, sesuatu yang udah nggak bisa diapa-apain lagi di sini. Ada penyesalan, kesedihan, susah bangkit, susah move on, jadinya dia nggak bisa melihat bahwa di sekitar dia tuh ada banyak hal menyenangkan, ada banyak peluang yang bisa dia ambil. Karena dianya murung, sedih terus, nggak bisa move on, jadinya segala kesempatan yang ada itu dia abaikan. Dia ngerasa jadi orang yang paling sedih sedunia, ngerasa jadi orang paling sial sedunia, padahal ada banyak berkah di hidupnya dia yang nggak dia syukuri pada saat itu. Kemudian kamu hadir membuat dia di sini bertransformasi ya. Dia jadi orang yang lebih bijak di sini, lebih bisa mempertimbangkan bahwa segala hal yang udah terjadi itu ya udah selesai, ditangisi boleh, tapi jangan lama-lama, sebentar aja, karena hidup kamu itu nggak hanya untuk masa lalu, tapi untuk hari ini dan nanti, kayak gitu. Di sini dia jadi orang yang lebih bijak mengambil keputusan, lebih bijak untuk memaafkan dan merelakan masa lalunya. Move on, lebih tepatnya kayak gitu. Dan di sini aku lihat dia memang pada akhirnya move on ya, bergerak lagi hidupnya. Dia yang tadinya sedih aja hidupnya, seolah nggak ada masa depan, akhirnya dia punya masa depan lagi nih ceritanya. Dia bisa memutar roda kehidupan lagi, bisa menikmati hidupnya lagi, bisa bermain-main lagi di hidupnya dia sekarang. Lebih ceria, lebih bahagia, apalagi ada kamu di hidupnya dia sekarang, yang mana dia bisa mengejar lagi hal-hal yang berhubungan dengan materi juga bisa, perkuliahan dia bisa. Kalau yang tadinya dia di saat sedih dan berduka ini banyak hal jadi berantakan, kerjaan dia jadi kacau, nilai-nilai di perkuliahan dia hancur kayak gitu, sekarang dia mulai pelan-pelan memperbaikinya, mulai ngambil proyek lagi, mulai semangat lagi kerjanya, kuliahnya juga mulai rajin kayak gitu. Dan di sini aku lihat kamu menjadi orang yang memotivasi dia untuk bergerak, memang bergerak walaupun nggak langsung cepet yang kelihatan hasilnya, tapi seenggaknya pelan-pelan dia mulai bergerak nih dari yang tadinya sedih, duka, murung, kecewa ke arah yang optimis, mulai melihat lagi masa depannya, visi misi hidupnya dia kayak gitu. Dan di sini dia menjadi orang yang sangat mungkin lebih bisa mengutarakan kesedihannya dia, marahnya dia dengan cara yang baik, tentu saja mengutarakan rasa sayangnya dia, lebih pakai perasaan kayak gitu. Dan di sini kelihatannya ke kamu sih, ke kamu dan mungkin orang-orang yang dekat di hidupnya dia kayak gitu. Dia di sini lebih ceria lah, intinya lebih gembira dengan hidupnya dia, lebih bisa menikmati hidup, dan aku lihat dia mulai bisa menyapu, menghilangkan, memaafkan segala yang terjadi di hidupnya dia yang udah lalu. Yang sekarang dia lihat adalah masa depannya bersama kamu. Kayak gitu. Oke, buat teman-teman, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi.